Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Salam jumpa, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Nah seperti biasa ini untuk tema hari ini tidak bosan-bosannya kita berbicara mengenai tim sepak bola kebanggaan kita, Sriwijaya FC, karena memang Sriwijaya FC ini tengah serius untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini. Dan tentunya berbagai persiapan ini sudah disiapkan secara matang. Hadir di studio sudah beberapa kali ya kita ketemu dengan Bung Muhammad David yang merupakan asisten direktur kompetisi Sriwijaya FC. Dengan tema Langkah Sriwijaya FC menghadapi turnamen Liga 2. Kita ngobrol-ngobrol. Halo, apa kabar Bang David? Baik, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Selalu bersemangat ini, semakin Tetap mendekati, semangat. semakin banyak kegiatan yang diplanningkan. Banyak sekali. Sudah Banyak sekali. makin mendekati makin banyak yang harus disiapkan. Harus disiapkan. Oke, sejauh ini persiapan tim kita nih dalam menghadapi kompetisi Liga 2 sudah seberapa, sejauh mana? Kalau untuk sementara ini kita alhamdulillah kita udah melakukan latihan perdana di Jakabaring, di lapangan panahan, dan juga latihan kedua dan juga latihan ketiga. Pada persiapan kita sementara ini kita masih melakukan pencarian pemain trial yang dari bibit lokal. Kemarin kita udah melaksanakan latihan semaksimal mungkin yang langsung dipimpin oleh Coach Azul, coach baru dari Sriwijaya FC, untuk melakukan penyeleksian pemain lokal trial di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Ini berarti masih tahap seleksi ya? Masih tahap trial ya. Yeah. Oke, kalau trial sendiri kapan ini dilakukan? Ya, kalau untuk ini kemarin kita udah latihan trial terakhir, mungkin kita lebih fokus lagi ke TC ke Pulau Jawa ya. Rencana kita akan TC di Hambalang, di Sentul. Nanti semua titik kumpul para pemain-pemain yang memang udah welcome ke kita, yang udah sudah berkomunikasi dengan kita, semuanya akan tuh kumpulnya di Hambalang ya, di Bogor. Oh, jadi kapan ini kita kira-kira berangkatnya? Kita berangkat tanggal 8. 8 ini ya? Tanggal 8. Baik. Tanggal 8 ini berangkat. Target Sriwijaya FC untuk Liga 2 ini gimana sih Bang? Ya kalau untuk ditanya masalah target, kita targetnya Liga 1. Optimis Liga 1. Optimis nih, Liga 1 ya. Jadi promosi ke Liga 1 ini memang menjadi prioritas utama nih dalam Liga 2 ini? Iya, prioritas utama. Semakin kita kembali ke tahta yang lebih tinggi lagi. Kembali ke asal lagi. Ke habitatnya lagi, yaitu Liga 1. Oke, nah kalau strategi yang sudah dilakukan nih apa nih untuk mengejar kesiapan tentunya di Liga 2, kemudian menjadi lebih jauh lagi ke Liga 1? Strategi yang dilakukan? Kita akan terus melakukan persiapan lebih matang ya Mbak ya. Kita menjadikan pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya kita berkaca dari ke belakang ya, kita harus berjuang untuk melewati zona degradasi, dan juga kita mengakui lah sedikit kekurangan dari Sriwijaya FC, sehingga kita akan melakukan ya pembenahan lah Pak, dan juga akan mengkoreksi apa-apa yang harus kita selesaikan, demi lancarnya perjalanan klub kebanggaan kita Sriwijaya FC ini bisa melenggang ke Liga 1. Ke Liga 1. Iya. Baik. Nah ini kalau yang digambar nih, ini kegiatan apa nih? Latihan kan kayak demo ya Bang? Ya ini kemarin kita latihan ya, latihan 3 hari, latihan perdana. Kemarin alhamdulillah antusias dari masyarakat Sumatera Selatan, khususnya para supporter dari Ultras, Singamania, dan juga Esmen, Sriwijaya Mania, turut hadir saat latihan perdana Sriwijaya FC, karena kecintaan mereka terhadap tim kebanggaan Sumatera Selatan ini, Sriwijaya FC, membuat mereka terpanggil untuk hadir dan menyaksikan secara langsung persiapan yang dilakukan oleh tim sekuat Sriwijaya FC. Ini di mana nih? Di Stadion Bumi Sriwijaya kah? Bukan, ini di stadion, di lapangan panahan Jakabaring. Oh, yang panahan. Jadi memang sudah sejauh ini latihannya memang sudah fokus ya untuk mengejar masuk dalam Liga 2 dan Liga 1 tentunya ya. Ya, betul. Prioritasnya. Untuk perekrutan pemain baru ini sendiri nih Bang, sejauh ini sudah sampai manakah
kira-kira siapakah yang akan masuk menjadi dan mensupport nih tim Sriwijaya FC? Ya, untuk saat ini kita dari pihak Sriwijaya FC sudah ada beberapa pemain yang sudah welcome ke kita. Terlepas dari pemain trial ya, terlepas dari pemain trial yang ada di Palembang kemarin, kita sudah ada beberapa pemain yang memang kita anggap layak dan memang udah pantas untuk gabung ke Sriwijaya FC ya. Tapi kita melihat komposisi pemain terlebih dahulu, meski mereka udah kita anggap welcome ke kita, tapi Coach Arzul, coach dari Sriwijaya FC ini akan lebih mencermati pemain-pemain komposisi ini apakah memang mereka ini layak dan betul-betul siap untuk loyalitas kepada Sriwijaya FC. Baik, ini kebanyakan dari mana nih? Pemain lokal kah atau pemain muda untuk memperkuatnya atau perekrutan pemain dari luar misalnya? Ya, kalau untuk pemain ya untuk sekarang ya memang kita masih off the record ya Mbak ya. Iya. Tapi kita udah, tapi untuk persiapan sendiri kita udah matang sih. Untuk pemain yang sudah kita ambil, yang sudah ini insya Allah kita dari Sriwijaya FC sendiri akan memberikan yang terbaik untuk warga Sumatera Selatan dan memberikan mimpi-mimpi yang mungkin diharapkan oleh warga Sumatera Selatan dengan penampilan pemain-pemain yang akan menjadi tim sekuat Sriwijaya FC untuk kedepannya nanti. Masih ada wajah-wajah lama kah? Ya, kalau untuk wajah-wajah lama cuman berapa persen ya Mbak ya? Nggak terlalu banyak, 15%-an mungkin masih ada wajah lama. Tapi kita mengambil wajah baru, ya insya Allah pemain wajah-wajah baru nanti akan kita launchingkan dan akan kita tunjukkan. Baik, kepada warga Sumatera Selatan. Mungkin di bulan Agustus kita launching, Mbak. Agustus ini launching ya. Jadi sebulan mendekati turnamen Liga 2 di September ya. Tanggal 6 September kan ya mulainya. Oke, nah sejauh ini kondisi fisik dan mental dari para pemain yang harus dijaga, moodnya gimana nih Bang? Ya, kalau untuk pemain sendiri dari Coach Arzul ini ya lumayan bagus ya. Dia lebih cenderung ke fisik. Jiwa tarung pemain, tanggung jawab pemain di lapangan, dan juga kedekatan Coach Arzul ini ke pemain udah, walaupun ini kemarin yang di Palembang ini mungkin yang trial di Palembang itu bukan pemain Sriwijaya FC, cuma hanya 4 atau 6 orang ya pemain dari yang sudah kita anggap welcome. Tapi tim sesungguhnya Sriwijaya FC ini akan ditampilkan di saat launching ya. Yang pasti mereka pemain yang benar-benar akan gabung ke skuad Sriwijaya FC ini akan berkumpul di satu titik, yaitu di Hamblang di Bogor. Ketika TC nanti ya? Ketika TC. Kita untuk saat ini ya masih sunyi senyap aja Mbak. Sunyi senyap tapi perlahan tapi pasti gitu ya? Bismillah pokoknya Mbak. Tetap optimis dan bismillah. Baik, mungkin ada bisa di-spill sedikit jurus-jurusnya andalan nanti yang akan dikeluarkan oleh tim Sriwijaya FC ini, mungkin dari segi komposisi pemain atau bagaimana? Ada strategi khusus? Iya, mungkin kalau untuk komposisi pemain, ya kita pokoknya akan memberikan terbaik Mbak. Itu aja. Ih, nggak mau nyepil nih. Nah, kalau nama-nama satu aja. Kira-kira siapa? Mungkin wajah lama. Kan tadi ada 15% nih wajah lama. Ya kalau wajah lama untuk pemain ya Mbak ya. Untuk pemain ya kita masih ada Farhan di situ. Dan juga masih ada Malvis. Dan juga ada ini pemain dari Mole, penjaga gawang kan. Nah, itu mungkin ada beberapa lah. Dan ada beberapa, pokoknya pemain andalan Sriwijaya FC ya, yang selama ini salah satunya memperkuat skuad. Betul. Sriwijaya FC. Nah, kita beralih ke home base nih. Saat ini gimana kesiapan dari home base dan Stadion Sriwijaya FC dalam menggelar laga kandang ini seperti apa? Ya, alhamdulillah kita juga sudah dapat kesempatan dan sudah resmi ya mendapatkan home base kita sendiri Sriwijaya FC, yaitu tetap berhome base di Gelora Jakabaring Sriwijaya di Jakabaring. Jadi tetap di sana ya? Tetap di situ, alhamdulillah. Dukungan dan support dari pemerintah atau yang terkait nih, gimana sejauh ini? Ya kalau kita ke pemerintah ya tetap
mohon support dan dukungan kepada pihak pemerintah Sumatera Selatan, tetap kepada masyarakat Sumatera Selatan, karena tanpa support dan dukungan dari pemerintah, dari warga Sumatera Selatan, Sriwijaya FC ini mungkin bukan apa-apa ya Mbak ya. Salah satunya support dari dukung dari warga Sumatera Selatan ini ialah kita berharap agar di saat setiap laga-laga pertandingan Sriwijaya FC itu dapat dipenuhi dan dipadati oleh warga Sumatera Selatan untuk menyaksikan klub kebanggaan Sriwijaya FC, Mbak. Pastinya ya. Karena itu setelah memadati Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya itu oleh warga Sumatera Selatan itu sudah merupakan salah satu bentuk support dan dukungan kepada Sriwijaya FC. Sudah sangat membantu buat kita, Mbak. Betul sekali. Nah, Bang David kalau melihat tantangan nih untuk persiapan musim atau Liga 2 ini gimana nih tantangannya sendiri yang mungkin dirasakan berat dan butuh dukungan lebih seperti itu? Siap. Kalau untuk masalah tantangan ya kita harus lebih matang lagi masalah finansial, Mbak ya. Finansial. Dan juga kita tetap masih melakukan upaya pendekatan kepada sponsor-sponsor, sponsorship. Ya insya Allah ya intinya Sriwijaya FC terus berusaha lah dan menunjukkan performa terbaik dan support dari para sponsor-sponsor yang ada di Sumatera Selatan ataupun dari luar Sumatera Selatan. Oke, lagi-lagi ini persoalan dan tantangan terbesar adalah masalah finansial ya. Nah, kira-kira nih dukungan atau support dari beberapa kalangan sudah masukkah? Waktu itu kan kita dapat isu-isu nih bahwa akan disupport oleh warga Sumatera Selatan tapi sudah memiliki nama besar di nasional gitu. Ini gimana nih? Iya, kalau untuk masalah support-support ya seperti tadi, Mbak. Kalau kita lihat antusias masyarakat Sumatera Selatan, supporter itu untuk saat ini ya masih kecintaannya masih di Sriwijaya FC, Mbak ya. Dari mereka itu juga bentuk support dan dukungan itu kan dari mereka. Karena tanpa mereka ya kita tidak ada apa-apa, Mbak. Tanpa support dari dukungan dari supporter, dari warga Sumatera Selatan, dari pemerintah kita Sriwijaya FC bukan apa-apa, Mbak. Oke. Nanti TC di bulan Juli ini berapa lama nih Bang ke Hambalang? Kalau untuk di Hambalang rencana kita 10 atau 15 hari, Mbak. 15 hari. Setelah itu kita TC dari Bogor, dari Hambalang itu kita akan bertolak ke Jogja ya, Mbak. Untuk TC uji coba lawan tim PSSS Sleman. Jadi tengah mempersiapkan TC ya. Bang David, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, TVRI Sport masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak.
Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Kita masih membahas tema mengenai langkah Sriwijaya FC menghadapi turnamen Liga 2 dan masih bersama Bung Muhammad David, Asisten Direktur Kompetisi Sriwijaya FC. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat terputus masalah TC, Bang ya. Kita membahas nih kesiapan TC nanti berangkat tanggal 8 Juli ini ya. Kemudian berapa hari? 15 hari? 15 hari untuk di melakukan TC Bogor. di Hambalang Bogor, kemudian dilanjutkan ke Jogja. Jogja, betul. Nah, ini kira-kira sudah ada lawannya yang akan bertanding dengan Sriwijaya FC kita? Iya, kalau di Sleman, di Jogja kita akan TC uji coba sama PSSS Sleman ya Mbak. PSSS Sleman. Iya, memang kita udah koordinasi sama pihak Sleman, ya mungkin kita akan TC di sana untuk uji coba lawan Sleman. Uji coba lawan Sleman. Nah, kira-kira kalau untuk klub yang menjadi apa ya, pesaing banyak kompetitor yang menjadi apa ya, menjadi was-was ya untuk Sriwijaya FC atau apa istilahnya perlu strategi khusus nih untuk menghadapi tim ini ada? Kalau untuk strategi khusus kita setiap tim yang kita hadapi kita memiliki strategi khusus Mbak. Jadi siapapun lawannya kita masih memiliki strategi yang berbeda untuk menghadapi klub-klub yang satu grup atau memang sama-sama bertemu sama tim Sriwijaya. Jadi strategi yang dibuat mungkin dari coach Azul sendiri mungkin memiliki susunan pemain yang berbeda ya saat meladeni tim-tim yang ada di Liga 2 mungkin. Oke, jadi setiap tim lawan dengan tim ini strateginya berbeda seperti itu. Betul. Jadi memang harus menguasai mungkin komposisi dari lawan juga ya, strategi dari lawan juga ya. Susah juga ya menjadi coach atau pelatihnya ya. Oke, sejauh ini Bang bagaimana juga kesiapan dari teman-teman untuk menghadapi TC dengan PSSI Sleman tadi? Ya kita persiapannya udah matang Mbak, mungkin nanti di sana makanya kita di Bogor kita memiliki strategi yang memang untuk menghadapi Sleman karena mereka Sleman itu kan tidak satu grup sama kita Mbak, dan juga bukan ini kan jadi bukan termasuk pesaing ya pesaing ini bukan, jadi kita bisa bersilaturahmi dengan mereka dan sama-sama berbagi ilmu lah di dalam bentuk ya uji coba tadi. Dalam bentuk penyusunan strategi. Betul. Selain itu juga kita berangkat ke TC itu juga kita akan sama tim EVA ya Mbak, Elite Pro Academy Sriwijaya FC usia 20 juga ikut serta TC di sana di Hambalang. Karena mereka juga rencana yang EVA yang usia 20 ya SFC Junior ini akan tanggal 12 ini akan berhadapan uji coba melawan Persija Jakarta. Lawan Persita Tangerang dan mungkin dari Asyop di Jakarta nanti Mbak. Oke, kalau boleh tahu tim-tim yang masuk dalam Liga 2 ini dari mana saja? Kalau di Liga 2, kalau untuk di Liga 2 yang senior, kita akan berhadapan sama klub-klub yang ada di Sumatera Mbak. Seperti PSS Medan, ada saudara kita Sumsel United, terus ada juga tim, ya beberapa tim lah yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini di Sumatera di Sumatera ya, di Sumatera. Oke, sedikit nih pertanyaan tentang Sumsel United nih yang baru saja berdiri ya. Ini apakah menjadi ancaman kah bagi Sriwijaya FC atau seperti apa? Tidak Mbak.
Kalau kita ya saya pribadi ini Mbak ya, saya kalau tim Sumsel United sekarang kan udah terbentuk Mbak. Iya. Alhamdulillah ya kita welcome ya Sumsel United. Berarti kita memiliki peluang untuk pemain-pemain lokal di Sumatera Selatan ini dengan adanya satu klub lagi kebanggaan di Sumatera Selatan yang bisa memberikan ruang untuk para pecinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan bisa menyalurkan hobinya kepada klub-klub seperti Sriwijaya FC, Sumsel United. Jadi saya anggap kehadiran Sumsel United itu bukan suatu rival, tapi suatu saudara dalam bentuk sepak bola, Mbak, keolahragaan. Dan juga di sini saya pribadi saya tegaskan tidak ada yang namanya perbedaan antara Sriwijaya FC dan Sumsel United. Mereka sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Jadi semoga saja untuk yang akan datang Sriwijaya FC dan Sumsel United sama-sama melaju ke Liga 1. Itu harapan kita. Jadi sama-sama membanggakan nama Sumatera Selatan. Membanggakan Sumatera Selatan. Tidak ada yang namanya perbedaan. Tapi ini berdampak nggak terhadap fokus atau perencanaan dalam Liga 2 ini? Maksudnya Pak, izin? Iya, berdampak maksudnya jadi ada perubahan strategi dengan adanya 2 tim dari Sumatera Selatan atau seperti tidak ada. Tidak ada perubahan strategi kan. Karena Sriwijaya FC kan memiliki coachnya masing-masing dan Sumsel United juga memiliki coachnya masing-masing. Karena ya makanya saya bilang Sumsel United dan Sriwijaya FC ini sama-sama saudara. Sama-sama memiliki klub kebanggaan Sumatera Selatan. Jadi strategi yang akan dipasang untuk pemain-pemainnya itu nanti mereka punya manajemen sendiri kan, satu sama lainnya. Yang pastinya satu tujuan yang sama. Punya satu visi misi sama visi yang sama. Nah kan kita kenal Sriwijaya FC ini kan memang memiliki sejarah panjang di persepak bolaan di Indonesia bahkan ya, bukan hanya di Sumatera Selatan. Dari teman-teman pemain pun menghadapi dinamika seperti ini dengan adanya Sumsel United ini seperti apa tanggapan teman-teman? Ya kalau untuk masalah pemain sendiri sekarang ada 2 klub di Sumatera Selatan ya mereka mereka mungkin ingin menyalurkan hobinya mungkin ke klub lain. Bukan mesti harus ke Sumsel United. Ada juga ke klub lain. Tapi mereka kalau pindah dari Sriwijaya FC ke Sumsel United, itu kan dari hati nuraninya mereka sendiri. Mungkin mereka ingin juga memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan ya mencoba bergabung dengan Sumsel United dengan cara yang berbeda. Dan juga ya saya lihat juga tidak ada kecemburuan sebenarnya. Semuanya sama. Dan juga kedua klub ini tidak ada yang harus diistimewakan. Untuk kedua klub ya Mbak ya. Tidak harus ada yang diistimewakan karena kedua klub ini misinya sama dan tujuannya sama demi Sumatera Selatan. Demi Sumatera Selatan. Baik. Kita ngebahas masalah atlet nih sekarang. Nah, untuk pembibitan atlet-atlet baru di Sriwijaya FC yang masuk dalam kategori U12. Ini sejauh U12 ya, yang kecil ya? Kecil, yang EVA U20. U20. Yeah. Kalau yang pembibitan atlet baru ini gimana Bang David? Ya Alhamdulillah kita tim untuk EVA sendiri ya, Elite Pro Akademi Sriwijaya FC usia 20 kita udah terbentuk Mbak. Kita persiapan udah 4 bulan yang lalu. Dengan cara seleksi saat itu kita dapatlah pemain-pemain yang memang betul-betul pemain lokal. Pemain lokal yang bibitnya murni dari Sumatera Selatan. Dan juga kita alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa uji coba dengan tim-tim lokal yang ada di Sumatera Selatan. Hasilnya sangat memuaskan. Mereka meraih poin-poin yang penuh. Dan juga kemarin beberapa hari yang lalu kita juga uji coba dengan tim dari Lampung FC yang di atas dari mereka, di atas dari EVA, dari pemain kita. Alhamdulillah mereka memberikan permainan yang terbaik dan menunjukkan kelasnya sebagai pemain profesional dengan meraih kemenangan skor 2-1 di sana.
Oke, luar biasa. Jadi memang betul-betul sudah terstruktur ya dari apa namanya, dari yang dari mulai pembibitan atlet sampai saat ini. Oke Bang, mungkin harapannya nih untuk tim Sriwijaya FC dan juga pendukungnya dalam kompetisi Liga 2 hari yang akan dilalui musim ini. Oke. Ya, kalau saya selaku asisten direktur kompetisi dan kepala pembina Sriwijaya FC, harapannya ke depan kita bersama-sama mendukung klub kebanggaan kita Sriwijaya FC dapat melaju ke Liga 1 dengan support dan dukungan para warga Sumatera Selatan, pemerintah Sumatera Selatan, dan supporter untuk selalu mensupport dan mendukung tim Sriwijaya FC agar dapat bisa memberikan yang terbaik buat warga Sumatera Selatan. Dan pesan saya juga kepada supporter dan teman-teman, kita harus berjuang dan solid. Oke, luar biasa. Pokoknya semangat ya untuk tim sepak bola kebanggaan kita Sriwijaya FC. Bung David, kita Paca. Bung David juga semangat ya untuk selalu mendampingi tim kita, tim kebanggaan kita untuk menghasilkan prestasi yang terbaik di Liga 2 dan juga akan melenggang ke Liga 1 tentunya. Baik pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bung David. Siap.